Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah hak asasi manusia. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Isa Dalia Magdalena Magi dengan NIM 241402000009. Saya Miraya Sertaopan dengan NIM 2414020035. Saya Fitri Isdasi dengan NIM 2414020003. Saya Arinia Krisya Bunga dengan NIM 2414020011. Saya Niger Musakala dengan NIM 2414020013. Dan satu sahabat kami, Daniel Bawana, tidak bisa hadir di sini karena dia sakit. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia atau HAM dimulai pada abad ke-17 dan 18, dipengaruhi oleh pemikiran filsuf seperti John Locke dan Jean-Jacques. Nah, Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789 semakin memperkuat konsep kebebasan, kesetaraan, dan hak yang tidak dapat dicabut. Setelah Perang Dunia II, PBB mengadopsi pernyataan universal hak asasi manusia pada 1948. Di Indonesia, pengakuan HAM dimulai setelah perjuangan kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui hak dasar warga negara. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam gerakan HAM, termasuk pembentukan Komnas HAM pada 1993. Meski demikian, tantangan seperti pelanggaran HAM dan diskriminasi masih terus ada, dan perjuangan untuk keadilan terus berlanjut. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia. Yang pertama, zaman kuno dan abad pertengahan. Sejak zaman kuno, beberapa masyarakat seperti Yunani, Romawi sudah mulai mengembang ide-ide tentang keadilan dan kebebasan. Meskipun hak individu masih sangat terbatas dan bergantung pada status sosial. Yang kedua, Magna Carta 1215. Salah satu momen penting dalam sejarah HAM adalah Magna Carta di Inggris pada tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja dan memberikan hak-hak tertentu kepada warga negara, meskipun terbatas hanya pada bangsawan. Yang ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 mengataskan hak-hak individu yang tak dapat dicabut, seperti hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Berikut adalah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi di Indonesia dibagi dalam 3 tahap. Pertama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pencapaian besar dalam perkembangan hak asasi manusia adalah pada saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi landasan penting bagi perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Meski tidak bersifat mengikat secara hukum, namun menjadi acuan penting bagi negara-negara untuk merumuskan kebijakan hak-hak asasi mereka. Yang kedua adalah perjanjian internasional. Nah, banyak perjanjian internasional yang dibuat untuk melindungi hak-hak individu, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau ICSCR, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau ICCERD. Yang ketiga adalah perlindungan hak minoritas. Perlindungan hak minoritas ini ada di banyak negara. Perjuangan ini untuk hak minoritas baik berdasarkan ras, agama, atau genre,
semakin diperhatikan, contohnya menonjol pada gerakan hak-hak untuk perempuan, LGBT, dan hak etnis minoritas yang mendapatkan perhatian lebih besar dari berbagai pihak. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hak asasi manusia. Ada beberapa jenis hak asasi manusia atau HAM yang terbagi berdasarkan beberapa kategori. Berikut jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, HAM sipil dan politik. Jenis HAM ini berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya itu hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dalam pemilu, hak atas perlindungan dari penyiksaan. Yang kedua, HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis HAM ini berfokus pada kesejahteraan ekonomi dan sosial individu, serta akses terhadap budaya. Contohnya itu hak atas pekerjaan dan kondisi yang stabil, hak atas berpendidikan, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup yang layak seperti tempat tinggal dan pangan, hak atas kesejahteraan sosial. Yang ketiga, HAM kolektif atau kelompok. Hak-hak ini melindungi hak kelompok atau komunitas tertentu. Contohnya itu hak atas pengakuan identitas, budaya atau kelompok, misalnya kelompok adat. Hak atas pengelolaan sumber daya alam bagi kelompok masyarakat tertentu. Hak atas nasib sendiri, self-determination. Yang keempat, HAM perlindungan khusus. Beberapa individu atau kelompok memiliki hak khusus karena kondisi tertentu. Contohnya itu hak perempuan. Hak perempuan yaitu perlindungan terhadap diskriminasi berbasis gender. Yang berikut, hak anak. Hak anak yaitu untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Hak penyandang disabilitas. Akses ke fasilitas yang lebih memadai. Hak migran dan pengungsi, yaitu perlindungan dari diskriminasi dan pengusiran. Di sini saya akan membahas tentang penegakan hak asasi manusia. Nah, penegakan hak asasi manusia dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah penyusunan instrumen hukum internasional setelah deklarasi hak asasi manusia. Berbagai perjanjian nasional mulai diterima oleh banyak negara, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konven Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966. Instrumen ini memperjelas dan memperkuat kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembentukan komisi dan pengadilan hak asasi manusia. Seiring berjalannya waktu, PBB dan badan internasional lainnya membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Hak Asasi Manusia, PBB, Mahkamah Internasional ICJ, dan Pengadilan Pandai Internasional ICC untuk menyelidiki dan mengadili dan memberi sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara. Yang ketiga adalah perkembangan hukum nasional. Di tingkat nasional, penegakan hak asasi manusia dimulai dengan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam konstitusi negara, seperti yang terjadi di Indonesia dengan pengakuan
hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 serta melalui pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993 untuk memperkuat upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran dan pengendalian hak asasi manusia. 1. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia merujuk pada tindakan merusak atau mengabaikan hak-hak individu atau kelompok yang seharusnya dilindungi oleh lembaga negara dan internasional. Pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang merampas hak hidup seseorang dan merupakan pelanggaran HAM yang paling serius. Yang ketiga, penyiksaan atau penganiayaan. Penyiksaan atau penganiayaan merujuk pada tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang berat yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan informasi, hukuman, atau alasan lainnya. Yang keempat adalah tindakan diskriminasi. Tindakan diskriminasi merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap seseorang atau kelompok yang dilakukan berdasarkan ras, agama, gender, atau ciri-ciri lainnya. Yang kedua, pengendalian hak asasi manusia. Dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka adanya upaya pengendalian hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Pengendalian hak asasi manusia dapat berupa pembentukan lembaga hukum, partisipasi dari masyarakat, adanya lembaga penegak hukum, dan adanya pengawasan dari lembaga nasional dan internasional. Yang berikut saya akan membahas tentang kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu ada anak-anak. Anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, kekerasan fisik. Mereka membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Yang kedua ada perempuan. Perempuan menjadi korban kekerasan domestik, diskriminasi, eksploitasi seksual, dan mereka membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Yang berikut, penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini sering menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Mereka membutuhkan akses ke fasilitas yang memadai untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Yang keempat ada masyarakat adat. Masyarakat adat ini sering menghadapi ancaman terhadap tanah dan sumber daya alam mereka. Mereka juga membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka, hak tanah dan sumber daya alam mereka terpenuhi. Yang kelima ada pengungsi. Pengungsi ini sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan. Mereka juga membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Kesimpulan dari pemaparan materi tersebut adalah pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi mereka. Pemerintahan, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintahan perlu bekerjasama untuk menyelenggarakan program-program edukasi yang menjelaskan hak-hak asasi manusia, termasuk cara melindungi dan mempertanggungjawabkannya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM, individu akan lebih mampu mengenali pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka dan berani mengambil tindakan untuk melaporkan serta menuntut keadilan. Penting juga untuk memperkuat mekanisme hukum dan lembaga perlindungan HAM agar dapat berfungsi secara efektif dan menangani pelanggaran yang terjadi, serta memberikan dukungan kepada korban pelanggaran HAM. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM dapat tumbuh dalam masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua. Sekian presentasi